Pergi berlayar ke arah pantai, jangan lupa bawa pelampung. Paling enak duduk sambil santai-santai, nonton Sobat Miss Queen yang lagi main ke kota Bandar Lampung. Selamat tahun baru Sokinku. Menemani hari pertama di tahun yang baru, Sobat Miss Queen akan bertandang dan menjelajah kota Tapis, Bandar Lampung. Masih ditemani duet biduan kocak Empo Alpa dan Boyen, today kita mau mengunjungi rumah seorang ibu muda sukses yang dengan modal 0 rupiah berhasil mendirikan usaha furnitur sukses di kota Bandar Lampung. Please welcome Kakak Heni Agustina. Ngemeng-ngemeng soal bekerja, segala macam pekerjaan pernah dijalankan oleh Kak Heni. Mulai dari vokalis band, guru honorer, jualan tas, jualan sepatu, jualan spray, sampai jualan wallpaper keliling dari rumah ke rumah juga pernah. Tapi lihat dong Kak Heni sekarang, walaupun bukan dari keluarga pedagang atau pengusaha, beliau mampu membangun bisnis furnitur hingga sukses dan punya banyak pabrik sendiri. Wadidaw nggak tuh? Di rumah barunya Kak Heni, Empo Alpa dan Boyen diajak keliling ngeliat interiornya yang instagramable banget. Mulai dari lantai 1 yang punya furnitur megah dan besar, lanjut ngintip kamar ART-nya yang dipakein AC dan lebih mewah dari kamar Boyen, sampai ngepoin ruang TV di lantai 2 yang konon dibangun hanya dalam waktu 1 malam. Mau heran tapi ya namanya juga bos furnitur ya guys. Pokoknya episode hari ini dijamin gak cuma lucu tapi juga dapat ilmu. Buat kalian yang gak percaya nasib bisa diubah hanya dengan kemauan, buat kalian yang gak percaya bisa usaha tanpa uang modal, tonton Sobat Miss Queen hari ini sampai habis ya. Semoga suksesnya nular ke kita semua. Amin yang kenceng kawanku. Sobat Miss Queen, kaya, kaya, kaya. Wih, kenapa ya? Ini rumah keren banget, Yan. Iya, dari ujungnya udah mencereng kan? Mencereng bahasa Bukan, kalau dari kita dari sono kan kebun. Dia paling nyala sendiri, gurcak berinong ya kan? Iya. Tadi aja aku dari pesawat yang ngeliat, wow, mencereng sekali rumah ini. Nggak kelihatan. Enggak ya? Sekarang lu. Oh iya. Emang sekarang Polpa Boyen lagi di mana nih? Jadi kita ada di Bandar Lampung. Ini kalau gue perhatiin, Yan. Apa? Ini rumah siapa ini ya? Ini emang, ini rumah teman gue. Ya kan, Yo? Ya, Ate, rumah teman gue kan? Semua apa-apa diakuin Siapa aja rumah namanya? temen lu, rumah temen lu. Ini Apa dong? namanya Heni. Oh, Kak Heni Berlian. Bukan, ini Heni Furniture. Furnitur. Kita masuk aja boleh nggak, Yan? Boleh. Ini kagak ada set bellnya nih. Panggil aja. Kak Heni. Ini Ya ini saya. Iya. Kak Nina. Kak Heni. Heni Chain. Kak Heni. Kak Heni. Kak Heni. Woi. Coba kita tanya nih, Kak Heni kagak keluar pergi kali. Saya mau nanya, punya rumah ini kemana ya? Tadi panggil-panggil, Kak Heni kagak ada. Ya. Soalnya tuh nih temen deket saya Besti. Ini Kak Heni. Enggak serius Mbak, saya serius Mbak. Ini teman saya punya rumah ini nih. Ini kan orang kaya banget di Lampung nih Kak. Ini bos furniture nih. Saya mau nyari, dia kemana ya Kak? Ada pesan nggak? Pesan gitu. Soalnya saya Besti banget, Besti bang. Yen, Bo. Apa? Boyen. Kenapa sih baju lo gedean? Itu lu lihat namanya. Apa sih? Apa? Ini CEO. Ini ada CEO, ini ada CEO. CEO. Iya. Lu kenal gak sih sebenarnya? Kenal tuh teman deket gua. Masa gua kenal? Masa lu kagak kenal? Gua nggak pernah ngadi-ngadi. Ini beneran Kak Heni. Kak Heni lu kagak kenal. Heni Furniture. Kenalin, saya Boyen Pesek. Nama panjang saya Yeni Rahmawati. Nama saya Alpa. Iya. Aku Heni. Iya. Masuk yuk. Masuk. Ya, kebetulan kita di Lampung pengen cari orang inspiratif Kak. Berarti lu nggak kenal dari tadi? Enggak sih, saya pura-pura kenal aja. Wah bener-beneran lu ya, Yen. Malu-maluin gua jauh-jauh ke kota Lampung lu ya. Sampai sini bukan pantun. Nyampe sini lu sok kenal. Ayo kita boleh masuk nih. Boleh masuk nih Kak. Boleh ya, masuk ya. Boleh. Oke, masuk Po. Wow. Aduh. Kak ini gede banget rumahnya. Wah, ada kolam ikan. Kolam ikan. Itu bukan kolam ikan. Hah? Kolam renang. Masa kolam renang ada di samping dapur? Kak, saya baru kali ini ngeliat kolam renang cuma separoh. Bukan separoh. Itu emang Ini separohnya lagi kemana? Kenapa ada kolam renang di dalam sini? Oh, ini saya tahu. Kalau habis makan, kan bingung nih. Makan lele. Kobokan. Keren deh. Orang kaya kobokannya gede ya. Oh
Bisa. Kenapa ini konsepnya ada di sini? Ya konsepnya itu jadi kita kan pengen tampilin rumah dengan desain terbaru, kolam di dalam rumah, tetap nyaman dan tetap juga packagingnya oke gitu. Oh, berarti sembari nyontohin, sembari ngejual juga. Iya, kalau kita nggak punya lahan terlalu besar, jadi pengen punya kolam renang, Bisa. kita bisa. Iya. Saya mau nanya nih sama kakak. Ini luas tanah kakak berapa meter? Kalau luas tanah sih 150 kali 280. Ini kolamnya aja dah. Kolamnya cuma 3 kali 5. 3 kali 15. Kak, maaf, ini kolam nih. Ini dapur saya nih, sama ruang tamu. ini garasi saya, jalanan yang ada di samping. Udah, dari sono ke sini doang di rumah saya nih. Apa bisa jadi kolam renang tuh? Bisa. Bisa dari mana? Buat pinjam-pinjam kaki doang. Yang ada. Berendam doang. Nah, mohon maaf nih Kak, pernah nggak kejadian mesin air mati terus mandinya di sini? Belum pernah. Mesin air banget. Ini konsepnya kakak yang ngedesain juga nih. Iya, semua kita. Kolam ini. Iya. Dapur ini juga nih. Semua sih. Ini kalau saya perhatiin boros banget sama lampu. Iya, ada 8 lampu gantung. Itu di filosofinya mungkin, Kak. Ya kita seneng aja sih pakai lampu gantung. Satu kan kadang-kadang juga kita kan buat konten. Kalau usaha Kaheni itu buat kontennya kadang-kadang di rumah, jadi emang butuh-butuh lampu. Oh, jadi buat promosi ya? Iya, buat Oke, menurut saya ini udah bagus ya kan. Tapi yang ada satu tahu. kejanggalan di sini. Kejanggalan apa? Ini konsepnya apa ada di sini ulekan? Iya, kenapa ada ulekan, Kak? Ya pokoknya kalau pagi ngulek di situ. Jangan-jangan ini kayaknya Kakak, orang kaya nggak punya cobek. Ulekan di sini. enggak Yen. Biasa kalau ngeprekin jengkol di sini aja, prek. Makanya. Aduh, Kak. Ini aduh bisa dijual ini. Ini golode semua ini. Ini berapa karat, Kak? Mejanya? Bukan dong, bukan. Bukan Mas, Bukan. bentar Yen. Nih. Ini kalau di bangku hajatan nih jadi anon pengantin. Bener ini biasanya. Iya. Datang gitu. Beneran. Ini ngomong-ngomong kakak beli di mana? Cakep banget ini. Ini kita nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli di mana? Nggak ada yang beli. Boleh ngejarah? Apa mesan apa gimana? Ya pokoknya ini semua buatan Kaheni. Hah? Kayak ini emang tukang ngukir? Tukang Iya. ngukir, Kak? Bukan. Ya jadi udah 6 tahun ini kakak semua yang bikin furnitur, interior, sama eksteriornya. Buat di Kakak yang ngegambar, kakak yang ngebuat, godot-godot. Enggak dong, enggak dong. Terus kakak yang ngecat juga? Ya, bukan sih. Kakak yang ngukur. Ya kalau ngukur masih kakak. Wow. Tapi kalau yang untuk desain ada tim desainnya. Oh. Kalau untuk tukang ada spesifikasi tukangnya ahli bidang sendiri-sendiri. Nih. Semua kak. Yang ngejahit kakak juga nih. Ada pabriknya kita. Oh, kakak punya pabrik juga? Ya ada. Pagar-pagar yang di depan. Nah, tadi saya mau nanya pagar bagus banget. Iya. Itu pagar kakak yang desain juga? Bikin sendiri. Cuma desainnya ada tetap tim desain kita. Nah, perawan yang di depan perawan. Perawan kagak didesain. Perawan kagak didesain. Nah, kita mau nanya. Biaya ngedesain dah berapa Iya, duit? berapa desainnya doang? Kita tuh biasanya kalau udah include jasa pembikinan atau pembuatan rumah, kita udah free design, udah nggak bayar. Gratis ke desainnya? Gratis. Ke rumah kita ntar boleh kali kayak di Boleh. desain tapi Beli furniture. beli boleh nyicil nggak? Boleh. Iya. Saya mau. Semua yang beli tuh semua nyicil. Saya mau. Kak. Itu yang beli aja nyicil. Saya mau. Saya pesen desainnya aja dah, nggak beli barangnya. Ya sama aja dong Kan kalau gratis. Gratis dong. Gratis. Tapi Kak, hitungannya per meter ya Kak? Iya. Kalau desain gitu ya? Per meter berapa Kak? Desain apa tuh kak? Desain Yang apa? desain yang tadi Kakak bilang Molding, nih, apa desain kayak gitu-gitu. furnitur ono, kitchen set gitu. Macam-macam ya. Kalau moldingnya kita tampilin bisa klasik, bisa juga minimalis. Oh. Yang minimalis itu biasanya 35.000 per meter. Yang minimalis. Yang minimalis. Murah ya 35.000. Iya. Kenapa minimalis aja? Hah? Minimalis aja. 35.000. Ah, gue nggak mau minimalis ah. Kenapa? Ntar kayak Boyen. Boyen minimalis. Hidungnya. Nah, kita mau nanya nih Kak. Iya. Kali aja ada bos di orang Ciganjur mau beli gitu. Iya. Buat lu. Kalau kau buat gua mau naruh di mana? Di jalanan Di loh. garasi. Di garasi juga belum tentu muat nih. Kalau satu set begini berapa nih Kak kalau bikin? Jadi di Heni Furnitur itu ada yang bahannya jati, ada juga yang bahannya resin. Ini kebetulan di rumah kakak ini resin. Ini resin nih Kak? Ya, jadi kalau paket lengkap segini itu
biasanya sih 30, tapi karena Desember akhir tahun kita sale jadi 24.999.000. 12 kali. 24 juta. Tapi 12 kali boleh dicicil lagi. Tapi ada lagi yang paketan yang sempat viral juga, bener nggak? Di satu paket udah ada tempat tidur, terus bupet, lemari hias, Tempat terus TV. kitchen set, meja makan, bangku, itu 50 juta, bener kagak? Betul ada. Bener satu set itu ke 50 juta? 50 juta ada, mau 10 juta juga bisa. Kok Cicil, bisa? cicil. Iya. Ih, boleh juga tuh. Kalau kita kan ada 2 toko tuh. Ada home decor, ada Henny Furniture. Kalau yang home decor itu barang-barang ready yang murah-murah, yang biasanya pengantin baru Nah, beli. beli buat paketan Ya, ya. buat paketan murah meriah itu di Henny Home Decor. Kayak tadi tuh yang saya bilang paketan ya. 01 yang custom. Oh, yang custom bisa request model-modelnya. Bisa request apapun bentuknya. Ya, bedanya mah 5 juta dah kalau kayak gitu. Iya. Iya. Kenapa bisa murah banget sih, Iya, Kak? Kak. Kan sebenarnya bahan-bahan mahal. Semennya udah pada naik. Kenapa kita murah ya? Karena semuanya itu diproduksi oleh pabrik Henny Furniture Interior 01 sendiri. Jadi Kakak punya pabriknya? Iya. Punya pabrik kakak. Boleh jadi murah dia punya pabrik. Sabar. Kok dia punya pabrik kalau sewot? Emang kakak pabrik apa aja sih kak? Ya, kita ada beberapa pabrik ya. Untuk yang pembuatan pagar kita juga buat sendiri. Itu di depan rumah Kak Henny-nya sendiri. Di situ? Ya. Di depan ini? Kalau yang untuk furnitur interior ada di sebelah sana sih, nggak jauh dari rumah. Sama untuk jati-jati juga ada. Oh jadi kanan kiri kakak bukan tetangga pabrik? Di rumah saya kanan kiri tetangga, ini pabrik sendiri kanan kiri. Jadi Kakak makanya pabrik deket-deket, nah mandiri pakai motor. Makanya gitu. Iya, emang mobil kagak ada. Iya. Ada ya. Mobil ada. Iya benar. Tapi kak tadi saya lihat kayak biasa kan pabrik itu kayak luas banget kak. Tadi saya nggak ngeliat ada pabrik kak. Ada di depan. Emang luasnya berapa pabriknya kak? Kalau untuk di pagar kita ada 1000 meter. Ya. 1000 meter. Kalau dia ya? di interior dia ada 1200. Waduh, nggak ada itu rumah kita nggak ada. 1200, Rumah nggak kita ada jauh apa-apa. nggak ada Di apa-apa. pabrik jati juga 1200. Kak, saya mau nanya. Pabrik 1000 Pabrik meter. 1000, semuanya serabak 1000. Kenapa rumahnya bikin kecil? Ya karena apa ya, ini rumah sejarah lah. Dulu mulai usahanya itu berawal dari sini. Oh dulu. Jadi ya lebih senang aja untuk merenovasinya di sini, terus deket semua dari kerjaan sih. Tapi Kakak nggak kepikiran, Kak, pindah ke tanah yang lebih besar yang 1000 terus Kakak buang segede mungkin. Ya kemarin sempat berpikiran kayak gitu, tapi kembali lagi ini bener-bener rumah bersejarah tuh. Ini bener-bener rumah hoki banget deh. Hoki. Ya, jadi awal mula pindah aku di sini nih aku susah banget. Aku nggak bisa bisa makan. Ya aku cuma punya uang 100.000 pindah ke rumah ini. Oh dulu sejarahnya. Tapi aku selama sebulan, alhamdulillah. Kakak punya 100.000 gituin. Kakak punya 100.000 kita 10.000 kak. Dia nangis beneran dia nangis. Tapi sedih, tapi bener serius. Serius sih 100.000. Alhamdulillah ya. Nah, terus Jadi dulu pindah rumah di sini tuh punya uang 100.000, mau beli beras susah. Terus selama sebulan pindah di sini, usaha wallpaper itu benar terjadi. Iya kakak dulu jual wallpaper. Jual wallpaper keliling naik motor. Nah, itu dari merambet ke wallpaper langsung ke furnitur. Dulu waktu abis nyanyi ya, Nyanyi. pernah di Jakarta. Terus kan dapat pasangan hidup nggak boleh nyanyi lagi. Terus kan nganggur. Terus saya jadi guru honorer. Sebulan berapa gaji dulu Sebulan kak? cuma 200.000. Berapa tahun jadi guru honorer? 7 tahun. Ya kayak gitulah jadi guru honorer. Terus akhirnya merambat ke usaha pengen pelan-pelan. banget punya impian, pengen bahagiain keluarga ya. Iya. Ini ada fun fact kak. Ini berita fakta nih kakak. Bener nggak sih kakak dulu jualan wallpaper, terus duitnya dikumpulin buat berangkat haji orang tua. Terus kakak udah kagak punya duit lagi tuh. Beneran itu Bener, ceritanya Kak? bagaimana? Ceritanya, Kak? Iya bener banget. Minum dulu. Bukan. Itu lampu. Bener kak? Jadi nggak jadi nangis deh. Kan biar nggak tegang. Iya. Ngilangin kesedihannya gitu Jadi loh. emang bener banget ya. Mak, bapak, kalau aku nanti sukses, paling pertama yang aku pengen impian aku pengen naikin haji mama bapak walaupun aku nggak jadi PNS. Bapak sama mama saya itu sedih banget ya.
Koen itu nggak mau sih jadi guru, malah maunya jadi penyanyi dulu. Penyanyi juga gagal, kata bapak, udahlah nggak usah penyanyi-penyanyian katanya. Jadi guru PNS aja, hidupnya enak katanya, seneng. Ya itu akhirnya aku buktiin, Pak, walaupun saya ini bukan PNS, tapi aku bisa bahagiain mama sama bapak. Itu sebenarnya jalannya. Benar. Jalannya kakak menuju ini. Sekarang lihat. Doanya orang tua ya ini hasilnya, makanya dia punya pabrik sampai 3, ya rumah segini mewahnya. Dia mau nambah lagi nih rencananya. Tapi hebat kakak ya. Belum tahu di mana. Ini pasti saya tahu nih. Ini pasti kamarnya suami istri. Biasanya kalau Kamar utama biasanya. Bukan. kalau bukan berarti kamar pesugihan. Ngeri banget. Ruang tamu, kamar tamu. Bukan Kak. Lah tuh siapa dong? Kamar siapa dong? Ya ini kamar ART aku. RT. Boleh kita intip? Boleh lihat kamar ART, coba lihat Kak. Woi, cakep banget woi. Ini kamar ART sama kamar kita bagusan di sini. Pusing. Kak, ini mah kalau pantesan aja RT kakak nggak ada yang mau resign. Betah, bagus banget Nggak tempatnya. nyesel kak bikin begini? Enggak sih, aku tuh pengen banget sih biar sama gitu ya antara aku nggak beda-bedain yang bantu sama yang kerja di rumah aku ya dapat fasilitas yang nyaman biar mereka pada betah sih. Nah, sokin tuh makanya jadi beda-bedain antara ART sama tuan rumah. Jadi rezekinya lancar gitu. Jadi kita harus menyetarakan seperti saudara kita sendiri. bener harus balance. Waduh, bel. Pernah nggak sih Kak ngejepret listriknya? Kan kita pernah kalau rumah gua AC2 jepret. Oh enggak gua. Udah naik lu Udah dayanya. naik rumah. Jadi berapa? Jadi berapa daya lu? 1.400. Naik cepet. Naik cepet Nggak dong. beda jauh, 1.300. Daya listrik kakak tau nggak? Ya kemarin waktu dulu pertama kali yang rumah lama emang 1.300. 1.300 update. Sekarang dinaikin lagi terus karena lampunya sebanyak Jadi ini. nggak tahu sekarang berapa nih dayanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti kalau nggak tahu tiap bulan bayar listrik tahu kan? Berapa sebulan? Berapa? 10 sampai 15 juta. Oh gua tahu. Sekitar 7.000. Coba aja dicek. 15 juta 1.300 aja kita Berapa? bayar 1 juta sebulan. sebulan. Iya, Pokoknya betul. aku tuh 300 Dikaliin. ribu satu hari. Maksudnya bagaimana? Sehari berapa? Sehari 300.000 itu token. Iya 300 ribu. Ada waktu itu gua nge-review rumahnya Kana Rizky. Yang di Bandung ya? Yang di Bandung. Iya. Waktu itu dia bikin tangga aja hampir 2M. Nah kita mau nanya nih kak, bisa nggak di spare harganya jangan sampai 2M nih kayak kakak gini kan kelihatannya mewah nih kan? Ya, tapi jangan 2M juga, saya nggak sanggup. Soal buat apa-apa, baru ditipu kemarin 2M. Tangga doang 2M. Itu tangga doang lu 2M lu. Ya kalau tangga ini namanya kan tangga tempa ya. Nah ini kayak gini kan nggak main-main bikin tangga begini. Jadi ini kalau di Heni Furnitur itu kisaran 2 jutaan per meter. Masa sih kok 2 juta per meter? 2 juta per meter. Ini kisaran dia itu 15 meter. Jadi selekukan ini 30 juta? 30-an juta. Bayangin di 2M kalau gua bikin tangga begini mampu gua. Tuh kan bener lu bisa beli tangga begini beli Kebanyakan orang kalau ngomong mahal ini Iya. karena ya jadi kita bisa bikin rumah bagus, rumah keren itu dengan sesuai budget dari konsumen masing-masing gitu. Nah kalau emang tangga ini 30 juta, yang pagernya di depan itu kelihatannya kok kokoh banget tuh. Lu berapa tebel beli banget lo? itu besinya. Karena itu keliling itu jadi kisaran 100 juta lebih sih. Pagar doang 100 juta lebih Kak. Ya, pagar 100 juta lebih. Aduh, pagar makan tanaman dah. Wow, ini ruangan apa nih kak? Ini ruangan TV aku. Ruang keluarga ya kalau Iya. kata kita mah. Foto keluarga tuh, foto keluarga. Ini bagus banget kayaknya kayak masih baru-baru plastik nih. Karena kalian ini. Maksudnya? Karena kita. Ya karena kamu orang dateng. Kenapa? Kenapa kok ada kita? Ya malu lah kagak ada kayak gituan. Lah, jadi ini baru dibuat. Baru dibikin. Kapan? Barusan. Tadi Tadi pagi. pagi. Sebelum kita datang masih dipesan langsung dibikin. Iya. Tahu nggak kemarin pas kita survei ayo, Kenapa? pintunya baru dipasang. Itu apa? Itu apa? Bukan, baru dicat. Oh ada artis dateng. Oh jadi kakak setiap ada artis ada pasang pintu, ada artis lagi pasang lemari. Iya gitu. Mendadak. Baru pertama kali didatangin nama artis. Enggak sih. Ada siapa? Nah, kalau emang selain kita yang datang ada siapa aja artis yang udah datang kemarin? Iya, sudah main Kemarin sini. sih baru Pak Eli sih. Eli Sugigi. Siapa lagi? Kemarin sih Bapak Andika. Abang Andika. Kangen band, kangen band. Andika. Terus? Iya.
istrinya Pasya pernah nggak? Iya pernah sih, pernah. Kadel, Kemarin tuh sebentar karena mau pulang lagi. Berarti ini kita datang ngebangun ini. Iya. Masih aja masih wangi baru. Terus katanya kemarin kejadian ada yang mau datang lagi, terus kakak baru bikin kitchen set ya? Bener nggak sih? Bener. Oh jadi gini kak, Kenapa sih kak orang baru didatengin baru bikin? Ya itulah kalau orang yang usahanya furnitur interior tuh rumahnya tuh nggak bakalan bisa ada interior sama furnitur. Ngerti, cuman kan di mana-mana konsepnya bikin rumah itu ya sekalian aja bangun interior. Kenapa baru datengin orang artis baru dibikin? Karena kita selama ini tuh fokusnya tuh bangunin rumah orang, bagusin rumah orang, rumah sendiri itu nomor 100. Ini emang udah jadi begini kak? Iya, di bawahnya baru diangkat. hah diangkat? Ya karena kan selama ini tidurnya udah nyemper. Oh di bawah ini tadinya? Jadi perkara mau ada syutingan, Dipan diajakin ke atas, dipasang, biar kelihatan estetik. Oh tadinya nggak bisa saya syuting, dibawa lagi ke bawah, dijual lagi nih kasur. Ya, dijual lagi. Allah. Tapi emang bener nih, habisnya turun ke bawah punya orang ini. Ini mau tahu nggak siapa ini yang punya pesan ini nih? pesanan? Woi bagus banget ini. Buat siapa namanya? Ayu. Ayu. Dipannya saya pinjem dulu buat sobat biskuit. Ya tenang. Besok diberongsongin lagi pakai plastik. Ya. Tapi kak, kalau dipakai begini emang ada yang komplain nggak sih biasanya kak? Enggak, malah seneng dibenerin lagi. Karena emang setiap kita pasang di sini bener-bener laku. Ada orang datang, nggak mau nunggu, ngambil. Jadi udah kebiasaan. Maksudnya gimana nggak paham? Maksudnya orang yang datang ke sini ngeliat kayak saya jatuhnya nih. Iya. Seneng nih sama Dipan kakak. Saya angkut nih. Iya, karena di toko misalkan nggak ada stoknya. Mau yang ini, angkut. Tapi dengan bayaran yang tidak separoh atau Nggak separoh, bener-bener full. beneran? Iya bener, semua hampir Kalau saya rata-rata seneng bantal main ini tuh. gimana? Bisa dibawa pulang? Boleh, Pengen. Hah? boleh. Siapin tuh hadiah Kak Boyen. Hadiah? Iya, jangan lupa. Lu mah enggak, Dia gua tadi ya, doang. buat Kak Boy nama Pak Alpa gitu. Oh iya, lu denger ya. Lu punya gue mau disikat lu ya. Lu bilang belakang ada tidur ntar gue kalau hadiah. Gini aja dah kak, gini deh biar sama-sama enak nih ya kan. Biar kita nggak saling cekcok mulut nih. Biar pulangnya juga lancar. Saya mau meja makan yang di bawah dah. Jangan dong, itu dipakai. Gimana bawahnya lu? Kak, boleh tahu nggak nih kak? Kan biasanya kalau rumah orang satu gini kan 300 juta. Nah di sini ini berapa ratus juta kak totalnya? Orang aja yang minta kita kira-kira ya, rumah sendiri mah enggak ya? Rumah orang dikira-kira, rumah dia kagak dikira-kirain ya? Bisa. Ya namanya juga orang butuh sesuatu ya tinggal ngambil suka-suka dia, yang long juga punya Soalnya ganti-ganti dia. terus. Ganti-ganti terus saya tuh. Kak kalau buat pembuatan furnitur gini kak sampai berapa berbulan-bulan apa bertahun-tahun? Kalau untuk satu rumah 2 lantai bisa 6 bulan. 6 bulan buat itu. furniturnya aja. Furnitur sama interior ya. Furnitur sama interior. Furnitur, interior, eksterior. Iya. Ya, kalau cuma 1 lantai bisa sebulan 2 bulan. Kalau satu kamar doang. Satu kamar mah bisa Kamar dia nih. Bikin begini nih habis berapa nih? Kalau buat kamar set sih tergantung ya. Kalau klasik-klasik minimal tuh bisa 50 sampai 30 sampai 50 juta sih. Iya. Kalau yang minimalis ya bisa 10, bisa 20, bisa 30 tergantung. Budget nih ya? Tergantung budget. Tergantung Nah, budget balik sama lagi kalau budgetnya 5 juta masuk 5 juta mulu lu kok dari bawah sampai atas. Kayak kita perhatiin di sini kagak ada lemari guys. Iya nggak ada. Baju ditaruh di mana ini guys? baju nggak ada baju. Nah terus lemari nggak ada ini? Nggak punya, kan aku bilang. Allahu Akbar, tukang furnitur lagi punya lemari. Ya, lemarinya ada tuh, lemari jelek tuh di belakang sana tuh. Sebentar, apa tuh biru-biru? Kamar siapa nih kak? Alpa si detail. Asik, sini tuh. Oh ini bener-bener like new. Masuk. Sini, kita lihat kak boleh kak ya? Wow, Kayak enak banget ini kak. Gak usah gitu juga. ini enak tuh pak. Ini kamar anak laki ya? Ya, ini Kan nuansanya biru nih. Iya, kamar anak kakak. yang Kenapa lebih ke pertama. biru? Kalau yang lain kan lebih ke putih gold gitu kan. Ya, dia requestnya biru pokoknya. Oh minta semua biru warna karena laki ya. Kak, ini kalau kayak begini interior gini berapa nih kak budgetnya kak? Bagus banget, bikin nyaman loh. Cuma 20 jutaan aja sih. Udah sama kasur? Semua pokoknya 20 jutaan aja. 20 juta serius kak? Iya, sama lemarinya juga. Murah lah. Pok bikin kamar petong begini kok. Kagak muat kamar anak gua. Kak, maaf itu murah banget kakak, untungnya dari mana? Ya, pokoknya ambil tipis aja sih. Yang penting lancar. Oh ambil untungnya dikit tapi yang penting lancar kak? Iya, yang penting Nah kan lancar. ongkirnya juga kan kalau kita di Jakarta nih, kakak di Lampung. Kan mahal juga kak?
Ya kadang-kadang kalau orang cuma beli kasur doang tuh kita ada mobil sendiri. Ada mobil angkutan yang sering ke Jakarta tuh. Tapi kalau belinya serumah, satu desain semuanya itu kita pakai mobil truk atau Fuso. Nah yaudah Kak gini aja Kak, saya mau nanya nih Kak, lemari kakak yang mana? Nggak punya lemari. Kalau orang interior furnitur tuh yang bikin tuh kadang nggak punya apa-apa. Ini aja anak ngerengek nih. Nih ngerengek pengen punya kamar sendiri. Ma tolong aku pengen punya kamar. Ya iya. Karena nangis. Jadi dari dulu belum dibikinin tuh Iya, anak. karena dia nangis. Maknya aja Iya, Nak. kebangetan. Oke, ini. Ya, alhamdulillah 1 hari jadi ini. Anak ngerengek 1 hari jadi. Iya, Anak 1 ngerengek hari. doang minta bikin kamar 1 hari jadi. Kan tadi saya lihat kan lemari AET bagus tuh, dalam kamar. Lemari kakak mana nih? Masa nggak ada di kamar? Beneran, kakak tuh nggak punya lemari. Terus kakak misalnya nih mandi, terus kakak ganti baju di mana? Ambil baju di mana? Ya di sini. Hah? Di sini. Ini lemari. Ini lemari kakak. Coba boleh buka nggak? Biar percaya kita tuh. Ya Allah, beneran. Beneran ini lemari bajunya, beneran. Kak, ini lemari. Kamar mandi kakak di mana? Kamar tadi. Kamar mandinya sebelah sono. Dalam kamar. Dalam kamar. Terus kakak pakai anduk, ganti baju di sini. Ada sih pakai lemari-lemari kecil. Tapi ada boyen disumputin. Diumpetin. Oh, diumpetin. Malu. Jadi di sono lemari kecil buat baju dikit doang. Buat baju dikit. Apaan lu ketawa-ketawa, Bang? Apa di sini? Gua tahu gua kan kalau di bawah tangga itu kan paling sepatu buat barang-barang yang nggak dipakai gitu. Aduh. Nah, Kak, kita mau nanya nih, ngobrol-ngobrol cantik. Dulu kan Kakak sebagai penyanyi nih, terus sebagai guru honorer juga. Terus sekarang merambat ke dunia interior. Itu gimana urutannya? Kan agak-agak nggak nyambung gitu ya? Ya bingung juga sih ya. Pokoknya semua usaha tuh udah kita jalanin. Jadi penyanyi, jadi guru, jadi tukang spray, bener. jual tas, jual wallpaper. Ya nggak tahu ya, kali rahasia Allah ya. Ya pada dasarnya sih senang ngedesain, senang furnitur, senang interior, senang banget tuh ngeliat rumah-rumah. Jadinya ya nyoba tuh wallpaper dulu, alhamdulillah tuh lancar banget. Tapi dagangnya sambil naik motor tuh waktu dulu ya? Iya, nawarin ke rumah. Nggak tahu orang bener semuanya tuh bayar cash semua. Udah itu saya tuh nggak punya modal. Jadi usaha 6 tahun lalu itu cuma punya uang tuh 100.000 tuh di tangan. Setelah pindah di rumah ini, tapi rumahnya belum begini. Masih 70 lama. meter. Ya, saya tuh pasang wallpaper sama orang. Terus setiap orang yang main ke rumah saya tuh senang. Beli wallpapernya di mana? Beli wallpapernya di mana? Ya udah, akhirnya aku jualan wallpaper. Nah itu kalau dari nol Kak, itu modalnya dari mana Kak? Ya, aku beneran tuh. Beneran. Aku nggak bohong. Emang bener-bener aku nggak ada modal usaha. Cuma modal buku aja gitu nawarinnya? Jadi orang berpikiran, usaha interior, usaha furnitur tuh butuh uang ratusan juta untuk buka ini. Tapi lillahi ta'ala bener, ini bener-bener usaha, aku nggak punya uang. Uang orang itu yang aku buat puter. Jadi DP dari orang itu 1 juta, aku puterin lagi, ya sampai di titik ini. Gitu. Oh jadi buku yang contoh-contoh wallpaper gitu Ya, Kak? buku contoh-contoh wallpaper itu aku bawa naik motor 6 biji, naikin keliling kayak gitu dari pagi sampai malam. Berarti kalau kakak jatuhnya kalau bawa buku itu kerja sama orang apa emang kakak udah niat punya sendiri waktu itu? Dulu kan aku nggak punya toko, jadi kalau ada orang order ya langsung aja. Jadi kirim langsung pasang. Terus 3 bulan ada perubahan Penghasilan, tuh, ada penghasilan, baru buka toko kecil-kecilan di rumah juga sih. Nah dan pada akhirnya kakak jadi tukang wallpaper terus jadi furnitur, bisa bangun rumah, bisa punya pabrik, itu gimana itu? Cerita detailnya. Ya dulu kan kami tuh usaha wallpaper, biasanya kan wallpaper kan untuk seni-seni interior di rumah. Bisa nggak sih buat kitchen set? Jadi pertama kali tuh yang beli tuh komandannya suami tuh. Oh suami angkatan? Ya, polisi gitu. Bisa nggak bikin kitchen set? Bisa. Bisa, Yakin ya? Yakin bisa. Kalau dalam hati tuh pusing, siapa yang ngerjain? Iya. Siapa yang ngerjain? Awal mulanya Nekat ya, berarti modal nekat. Nekat ya?
Bener, modal nekat. Akhirnya dapat info-info, saya keliling ke toko-toko interior, nungguin ngejegrek gitu loh, ngejogrok, duduk. Seharian. Siapa tahu ada tukang yang lewat tuh, bener, ketemu tukang di situ. Kita buatnya dulu kan rumahnya nggak punya tempat, jadi buatnya di tempat tukang. Ya, pernah itu udah nggak putus asa, udah nggak mau lagi karena bener-bener kalau kita bekerja di bidang jasa, kalau salah sedikit itu hati kita tuh kalau nggak kuat ya. Iya. Banyak yang komen, Iya. Iya. Pokoknya kalau nggak Komplain kuat-kuat bener. Kak, kenapa sih Kak? Saya lihat Kakak tuh laris banget Kak. Dari Lampung, berbagai kota gitu. Di Jakarta juga ada Kak, ke Jakarta. Itu apa sih Kak rahasianya biar rame gini Kak? Usaha Kakak? Ya alhamdulillah banget ya. Kita tuh nggak sengaja juga kemarin ini kita di media sosial tuh mengheni furnitur interior kan seluruh Indonesia. Itu cuma logo-logo aja. Tapi setiap hari kita kasih logo-logo itu ya alhamdulillah. Sekarang udah doanya udah dikabulin sama Allah gitu. Ya alhamdulillah dengan ketulusan aku pengen bagusin rumah orang ya akhirnya dipercaya sampai di titik ini. Namanya kejujuran yang mahal tuh. Nah Kak, nantinya usaha furnitur Kakak tuh nantinya Depannya pengen kayak gimana, ke depan pengen jadi apa? Ya kalau aku sih setiap doa ya pengennya tuh kayak jadi satu lahan 1.000 meter tuh isinya itu satu produk Henny Furniture interior semua. Kayak showroom gitu lah. Gitu. Jatuhnya kayak toko-toko besar lah ya, gitu ya. Gitu. Kak, tolong dong kasih pesan buat Sokin yang ada di rumah. Kakak kan pengusahanya, tapi dari nol modal nih. Gimana bisa sampai seperti ini, seperti kakak? Kasih saran ada buat tipsnya nggak? Sokin Saran dan yang ada di tips. rumah. Ya tipsnya pokoknya terus berjuang, terus berusaha, bekerja keras dan juga jangan lupa sayangilah orang tuamu dan juga keluargamu. Best. Kuncinya satu, yang penting doa orang tua. Usaha boleh gagal, tapi doa orang tua tidak ada yang gagal. Betul sekali. Keren. Terima kasih buat Kak Eni. Sukses Kak Eni ya. Keren banget ya hari ini bintang tamu kita ya menginspirasi kita banget Betul. ya. Modal itu bukan hanya nol aja, tapi dengan kepercayaan dan yakin kita. Betul, dan nekat tadi juga nekat. Modalnya nekat ya. Nah, Kata-kata pokoknya gua. akhir kata main-mainnya ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Jangan pernah mengeluh, karena mengeluh gak ada